Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang alkena dan juga alkena. Oke, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, alkena ini adalah termasuk golongan hidrokarbon alifatik, tapi masuk dalam alifatik yang tidak jenuh karena memiliki ikatan rapat dua. Untuk rumusnya, alkena ini adalah CnH2n, ya. Dan dia akan mempunyai ikatan rangkap bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi kalau satu ikatan rangkap, alkena, kalau 2, alkadiena, 3, alkatriena, dan seterusnya. Sifat fisiologisnya ini lebih aktif dibandingkan dengan alkana dan sikloalkana, tapi punya isomer yang berbeda ya. Isomerinya bisa membentuk isomer cis dan trans seperti pada cis 2 butena dengan ini trans 2 ini trans ya 2 butena. Ya. Bentuknya itu sebenarnya gas tidak berwarna, kemudian mudah sekali terbakar dan sangat eksplosif. Kemudian titik didihnya semakin tinggi dengan bertambahnya atom C sama seperti golongan senyawa alifatik lain. Nah, 3 suku pertama ini berwujud gas, yang lainnya cair, dan C18 sampai seterusnya itu bentuknya padat. Sifatnya nonpolar dan sangat mudah tadi terbakar. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah struktur dari alkena. Tadi ya rumusnya CnH2n. Ini adalah satu butena. Ya, jadi ini adalah gugus fungsinya ada di ikatan rangkap dari atom karbonnya. Kemudian untuk nama kimia untuk atom C dengan jumlah yang berbeda-beda itu sama seperti penamaan pada alkana, hanya tinggal mengganti bagian belakang dengan ena. Oke, ini penamaan dengan cara UPEC. Jadi akhiran ana diganti dengan ena untuk menunjukkan ikatan rangkapnya. Oke, jadi kalau lebih dari satu nanti akan disebut diena, triena, dan seterusnya. Kemudian pilih rantai yang terpanjang yang paling penting. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya ini bisa ke sini ya, tapi alkena ini tidak bisa sebagai substituen atau rantai samping. Sehingga tetap ini adalah rantai terpanjang karena ini adalah gugus fungsinya ada di sini. Jadi gugus fungsi tidak bisa sebagai substituen ya. Sehingga ini menjadi namanya adalah 2 etil 1 butena gitu ya. Kemudian nomor rantai dari ujung terkecil dengan ikatan majemuk ya, tadi seperti yang tadi ini kebetulan ini di rantai C nomor 1 ya. Kalau yang seperti ini juga kita cari yang atom karbon dengan ikatan yang rangkap itu sebagai nomor terkecil. Kalau misalnya seperti ini ada substituen, di sini ada gugus fungsi dari alkena, maka kita bisa hitung. Ini kan di atom karbon nomor 1, nomor 2. Dari sini juga 1 dan 2. Tapi karena adanya substituen, maka sebelah kiri ini lebih prioritas untuk mendapatkan nomor terkecil. Jadi ini satunya akan mulai di sini, sini 2, ini 3, dan 4. Jadi ini namanya adalah 2 metil 2 butena. Oke. Jadi untuk posisi ikatan rangkap atau ikatan majemuk itu harus dinyatakan posisinya. Jadi kalau seperti ini posisinya ada di atom karbon C nomor 1. Jadi 1 pentena. Oke. Kemudian kalau lebih dari 1 ikatan rangkap seperti ini, maka harus dicari nomor terkecil di mana ikatan rangkap pertama itu muncul. Kalau di sini kan ini 1, kedua. Kalau di sini pertama, berarti kita akan mulai penomoran dari sebelah kiri. Ini berarti namanya adalah 1, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, penta ya. Penta tapi di ena, karena alkenanya ada 2. 1, 3, penta di ena. Oke. Kemudian kalau dengan posisi ada ikatan rangkap 3 atau rangkap 2, itu nanti akan kita bahas pada pembahasan alkuna. Tapi yang penting nanti adalah di mana letak gugus fungsinya.
Ya, ini contoh yang lain. Ini tadi 2 metil 1 butena. Ya, ini ada alkilnya di posisi nomor atom C nomor 2, di sini butena. Ini 1,3 butadiena, karena ada 2 ya. Kalau yang ini apakah benar namanya 2 metil 3 pentena? Apakah benar? Ini penomorannya dari sebelah kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama tadi yang menjadi prioritas adalah posisi ikatan rangka. Kalau dari kiri ini ada di atom C nomor 2. Kalau di sebelah kanan ini ada di atom C nomor 3. Oke, jadi namanya ini menjadi, ini jadi kalau dari sini nomor 1 kan berarti ini di posisi nomor 4. 4 metil 2 pentena. Jadi ini di posisi 2 yang pertama kali karbonnya ya. Nah, kalau rantai substituennya atau bus alkilnya ini bukan atom karbon C bagaimana? Nanti itu untuk substituen yang bukan atom karbon C akan mengikuti juga gugus prioritas seperti pada alkana. Kalau misalnya di sini ada CH3, kemudian di sini ada Cl, ya berarti 2 kloro, 4 metil, 2 pentena, ya. Jadi tetap prioritas. Kalau di sini tadi alkilnya ada CH3, di sini ada kloro. Jadi yang prioritas tadi kan Cl-nya ya dibanding dengan CH3. Oke, untuk tata nama umum atau nama trivial, kalau UPEC-nya ini tadi kan namanya etena. Ya. Kalau nama trivial maka dianggap sebagai etilena. Kalau ini adalah alkuna ya sebenarnya. Nah, ini yang masih alkena, ini propena, maka dianggap sebagai trivialnya adalah propilena. Ya, tapi ada beberapa gugus alkil yang penting. Kalau dia ada hanya 2 seperti ini ya, ini dianggap sebagai vinil. Kalau 3, ya ini etilenanya, kemudian ada CH2, ini dianggap sebagai alden. Gitu. Ya, jadi etilena, propilena, butilena, itu untuk nama trivial atau nama umum. Reaksi yang terjadi pada alkena itu sebagian besar itu adalah reaksi adisi. Kenapa reaksi adisi? Karena adanya pemecahan ikatan rangkap oleh berbagai macam atom ataupun senyawa. Jadi yang diserang adalah ikatan rangkap pada alkena. Yang pertama adalah reaksi adisi oleh asam halida atau HX, asam halogen. Ini dikenal dengan hidrohalogenasi. Jadi ada hidrogen, ada halogen, hidrohalogenasi. Ya. Pada reaksi hidrohalogenasi, maka ini akan menghasilkan, ini contohnya ya, ini bromoalkana. Bromoalkana. Nah, untuk ini vinil, ya, Anda sebenarnya kalau untuk 2 ini kan sama-sama ya, H-nya sama. CH2 di sini CH2, maka bisa sama-sama di sini BR-nya akan terikat kayak ini, di sini X H-nya, atau kebalikannya, BR-nya bisa di sini H-nya. Namanya tetap sama, bromo alkana, bromo etana. Ya. Tapi jika atom karbon C-nya lebih dari 2 seperti ini, ya ini adalah satu propena. Satu propena ya, di posisi atom karbon C nomor 1, di sini ada 3, kan? Satu propena. Nah, kalau seperti ini, satu propena, kemudian diadisi oleh HCl, ya misalnya dengan HCl atau HBr, maka akan berlaku kaidah yang disebut kaidah Markovnikov. Apa itu kaidah Markovnikov? Maka pada kaidah Markovnikov itu H dari asam halogen itu akan menyerang H dengan pada atom karbon C yang memiliki H lebih banyak. Gitu. Jadi itu Markovnikov itu yang banyak semakin banyak. Nah, jadi ini
Cl-nya tadi akan menyerang yang H-nya lebih sedikit. Jadi di sini jadi CH-nya ada di sini, ya. Ikatan rangkapnya akan terputus. Oke, di sini jadi CH3. Di sini CH ada substituennya Cl. Nah, ini juga akan membentuk halo alkana tetap. Hanya posisi H dan halogennya saja nanti ditentukan oleh kaidah Markovnikov. Untuk reaksi adisi yang lain seperti sama ya, etena itu diadisi oleh air. Ini reaksinya namanya hidrasi. Untuk reaksi seperti ini maka akan dihasilkan satu jenis alkohol. Ini namanya alkohol ya. Ini etanol. Kalau misalnya C-nya lebih dari 2, nanti kaidahnya sama, Markovnikov juga. Maka si H-nya ini akan menyerang H yang lebih banyak di sini. Ya, kalau adisi dengan air. Di sini dengan OH. Jadi 2 pentanol. Ya, propanol, 2 propanol ya. Kalau ini 3 ya. Kemudian reaksi adisi yang selanjutnya itu adalah reaksi brominasi. Ya, kalau brominasi berarti adisi dengan halogen saja tanpa adanya H. Kalau untuk ini biasanya dia akan menyerang posisi ikatan rangkap, maka halogennya semua akan terikat dengan C yang tadinya memiliki ikatan rangkap. Nah, ini akan membentuk dibromo etanol. Selanjutnya reaksi adisi dengan hidrogen saja. Dengan hidrogen saja namanya adalah hidrogenasi atau reduksi. Jadi ikatan rangkapnya terlepas, H-nya semua akan terikat di atom karbon C yang ada ikatan rangkapnya. Kalau ini lebih dari 2 ya seperti yang ini, maka di sini H-nya akan terikat di sini dan di sini. Jadi tetap akan menjadi alkana. Reaksi lain selain reaksi adisi adalah reaksi pembakaran. Alkena jika direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian juga bisa terjadi reaksi polimerisasi. Polimerisasi membentuk polimer-polimer dari alkena. Nah, reaksi selanjutnya ini adalah reaksi antara alkena dengan ozon, O3. Nah, reaksi alkena dengan ozon ini yang akan membentuk produk yang berupa aldehid dan juga keton. Ya, pada awalnya sebenarnya ini reaksinya bisa terjadi dalam beberapa tahap ya. Umumnya sih dalam 2 tahap. Yang tahap pertama itu akan terjadi yang disebut ini ya, terbentuk ini sebenarnya ozonida. Sebelum menjadi ozonida ini nanti akan pecah ikatannya, kemudian O-nya di sini akan terikat di sini dan antar O gitu. Nah, kemudian nanti dia akan membuat konfigurasi ulang di sini kan tadinya di awalnya nanti di sini ya. Kemudian dia membuat konfigurasi ulang yang tadinya molozonida ini namanya ozonida. Nah, ozonida ini nanti bisa dihidrolisis lebih lanjut ya membentuk aldehid dan keton. Selanjutnya kita akan diskusi tentang alkuna sekarang. Nah, kalau pada alkuna ini sama seperti pada alkena, termasuk dalam senyawa alifatik yang tidak jenuh. Tidak jenuh, tapi yang alkena ini ada ikatan rangkap 3. Sifatnya seperti alkena, tapi dia lebih reaktif dan sangat mudah meledak, sama seperti alkena. Untuk sifat lainnya ini sama dengan ya, senyawa alifatik yang lain ya. Untuk wujudnya juga ya, bisa membentuk juga polimer dengan reaksi polimerisasi. Ini rumus dari alkuna CnH2n-2. Ya, jadi kalau yang berbeda dari alkuna ini satu unit ini harusnya nomor 3 ya. Satu unit etuna ini bisa dianggap sebagai asetilena. Nanti kita akan bahas dalam penamaan ya.
Ya, untuk rumus-rumus strukturnya sama dengan jumlah atomnya C yang semakin meningkat, namanya sama seperti pada penamaan alkena, hanya diganti menjadi akhiran una. Ya. Untuk akhiran una bisa seperti alkena, rangkap tiganya ada 1, 2, ataupun 3. Tapi kalau misalnya dalam satu rangkaian ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, itu namanya berarti enela. Jadi ada atom karbon C yang jenuhnya 2 ikatan, ada yang 3. Untuk penomoran sama seperti senyawa aromat alifatik lain, berikan nomor dari yang terdekat dengan ikatan majemuk. Jadi ini dianggap sebagai gugus fungsi, jadi silahkan berikan nomor dari yang terdekat. Kalau dari sini ini 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. Ya, sama-sama 3, hanya daerah ini menjadi prioritas karena di sini punya substituen. Oke. Jadi ini rantai terpanjangnya bisa ini, bisa ke bawah atau bisa ke atas, tapi tetap akan sama. Ya, kalau ini diambil sebagai rantai terpanjang, maka substituennya kan di sini dimetil, 2 metil di posisi atom karbon C nomor 2. Kemudian ikatan rangkapnya ada di posisi atom karbon C nomor 3. Jadi 22 dimetil 3 heksuna. Kalau lebih dari satu ikatan majemuk tadi, kita harus pilih ikatan majemuk mana yang akan muncul lebih dulu, yaitu akan mendapat nomor prioritas. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, dan 6. Berarti ini 1, 3 heksan, kan ada 6, tapi unanya ada 2 di una, karena ikatan rangkap 3-nya ada 2. Oke, untuk nama trivial, pada alkuna itu dianggap sebagai turunan dari tadi asetilena. Ya. Contohnya kalau ada benzen yang terikat dengan alkuna, ini dianggap sebagai fenil asetilena. Ini karena ini asetilena. Atau ini nama defeknya ini fenil etuna. Trivialnya fenil asetilena. Kalau seperti ini asetilenanya di sini. Ya. Kemudian di sini ada C-nya 2, etil. Di sini ada C-nya 1. Jadi etil metil asetilena. Atau sebenarnya di sini 2 pentuna. Kalau nama UPEC-nya. Kita akan bahas selanjutnya adalah reaksi pada alkuna. Reaksi yang pertama itu adalah reaksi adisi ya. Jadi untuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap umumnya akan mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap. Adisi yang pertama adalah adisi dengan hidrogen. Jadi pada saat ada hidrogen, halogen ya, pada saat ada halogen ini maka dia akan mengadisi dengan cara tadi memutus ikatan rangkap. Kalau BR-nya ada 2, maka satu akan terikat sini dan satu akan terikat di sini. Dia akan menghasilkan satu alkena. Kalau diadisi lebih lanjut nih ya ini kan dibromo etena, dibromo etena. Oke, kalau diadisi lebih lanjut, dibromo etena ini diadisi lagi dengan halogen lagi, maka dia akan menjadi tetrabromo etana. Ya, suatu alkana. Ya, atau boleh dikasih nomor 1122. 1122 tetrabromo etana. Oke, reaksi selanjutnya reaksi adisi dengan hidrogen. Ya, jadi kalau ada katalis biasanya ya, ini katalisnya yang digunakan. Ini si hidrogen ini bisa mengadisi alkuna, menghasilkan senyawa alkana langsung. Jadi ini ya 2H2, maka dia akan berikatan di sini 2 dan di sini 2. Jadi 1 butuna itu bisa membentuk butana. Ya, ini juga 2 butuna. Ini 2 butuna untuk bisa menjadi produk yang sama, menjadi butana. Oke, kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi dengan hidrogen halida. Ya.
Reaksi dengan hidrogen halida ini sama seperti pada adisi alkena akan mengikuti kaidah Markovnikov. Jadi X ini H-nya akan ke sini, X-nya akan ke sini. Ini H-nya ini tadi, ini H-nya, ini X-nya. Kayak ini kan tadi satu asetilena, ya nanti tergantung rantai substituen lainnya atau rantai cabang lainnya. Nah, jadi tetap kaidahnya adalah kaidah Markovnikov. Kemudian reaksi selanjutnya sama reaksi polimerisasi. Untuk reaksi polimerisasi dia akan membentuk terlebih dahulu alkena. Nah, ini etilena, etuna mereaksikan dengan HCl akan bisa membentuk vinilklorida. Nah, kemudian ini vinilklorida ini akan mengalami polimerisasi seperti reaksi di alkena, ya, membentuk polivinil klorida. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Nah, pada alkuna jika direaksikan dengan kalium permanganat, ya, kondisinya agak netral, maka akan menghasilkan senyawa diketon. Ini namanya diketon. Ini namanya diketon. Nah, contohnya ini, ya, ini satu propuna, ya, satu propuna. Ini akan membentuk 1,2 di keton, ya. Penggunaan alkena dan alkuna ini yang paling banyak dipakai, ya. Ini polietilena. Nah, untuk sirena ini nanti adalah alkena yang terikat pada benzena, ya. Ini sebenarnya golongan benzen tapi ada alkenanya. Ini sirena, styrofoam. Kemudian 2-metil 1,3 butadiena atau isoprena itu dipakai untuk semen gigi dan lapisan bola golf, ya, dan ada juga sebagai cetak pecah. Nah, ini etuna itu juga bisa direaksikan dengan molekul air sehingga menghasilkan sinar untuk gelas. Kemudian ini kaca akrilik, ini metil metaktilat, polimetil metaktilat sebagai kaca akrilik. Ini tadi polivinil klorida, ya. Kayak pipa, asetilena itu biasanya untuk buah, pematangan buah atau karbit, asetilena, ya, yang C-nya hanya 2, dan ada karbamion alkena untuk memperpanjang reaksi adisi. Ya, demikian diskusi tentang alkena dan alkuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.